Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Yuniati, NIM 2619068, kelas Psikologi Pendidikan B. Untuk lebih akrab, kalian bisa panggil saya dengan Kakak Yuni. Di video kali ini, Kakak akan mendemonstrasikan tentang video motivasi belajar kala pandemi COVID-19 dengan judul Belajar Matematika secara efektif selama pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai videonya, alangkah lebih baiknya bagi sobat untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya. Jadi, efektif adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektif berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari peserta didik. Hai sobat, gimana kabarnya? Tentunya sehat bukan? Kakak harap semuanya baik ya. Tetaplah aktualisasikan anjuran pemerintah, social distancing, physical distancing, dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kamu berada ya sobat. Pembelajaran daring? Apa sih pembelajaran daring itu? Berbicara tentang pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), salah satu dampak pandemi COVID dalam ranah pendidikan yang sangat terasa di kalangan masyarakat, yakni diberlakukannya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, yang hampir 2 semester ini berlaku. Banyak terobosan atau kebijakan pendidikan yang dicantangkan pemerintah pusat. Kemdikbud telah meregulasi berbagai inovasi pembelajaran dengan tujuan agar terciptanya pembelajaran yang efektif selama pandemi COVID-19. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar siswa, begitu juga orang tua, telah banyak sekali mengeluh jenuh dan merasa bosan dengan aktivitas yang dinilai terbatas tersebut, merasakan penurunan semangat belajar hingga berujung stres. Apalagi dengan belajar matematika, yang memang notabene kebanyakan siswa itu menganggap bahwa matematika itu termasuk pelajaran yang sulit dan termasuk momok yang menyeramkan bagi kebanyakan mereka. Harapan kakak dengan video kali ini itu dapat membantu kalian meningkatkan motivasi belajar sobat-sobat semua, terutama dalam pembelajaran matematika. Menurut sobat, apa sih yang sobat rasakan mengenai pembelajaran daring? Menyenangkan? Atau membosankan? Memudahkan? Atau membuat gelisah? Asik? Atau tidak menarik? Mungkin itu segelintir pertanyaan yang sobat harus refleksikan ke dalam diri sobat masing-masing. Ingat, sesulit apapun pembelajaran daring matematika, kalau kalian punya semangat dalam belajar, motivasi yang kuat, kakak yakin pembelajaran dari matematika dapat kalian hadapi dengan mudah dan menyenangkan tergantung tingkat keseriusan kalian dalam belajar. Dilansir dari web kemendikbud.co.id, pada pembelajaran online, banyak menjadikan peserta didik kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat menyebabkan pembelajaran yang menjenuhkan. Apa aja sih faktor yang memicu rasa malas pada siswa? Yang pertama, aktivitas yang monoton. Belajar di rumah saja memang akan terasa menjenuhkan. Jika biasanya mereka belajar di sekolah dengan beragam kegiatan, maka selama belajar di rumah ini, setiap siswa atau anak hanya akan melakukan rutinitas yang sama setiap harinya. Akibatnya, setiap hari, semakin hari si anak itu akan mulai mengalami penurunan semangat belajar. Yang kedua, kesepian. Saat sebelum pandemi,
Ketika mereka belajar di sekolah, si anak akan bertemu dengan teman-temannya. Siswa akan merasa senang karena dengan bertemu dengan teman-teman sekolahnya, mereka dapat melakukan kegiatan bersama-sama, mulai dari mengerjakan tugas, bertukar cerita, pergi bermain, dan sebagainya. Namun, selama pandemi, si anak akan melakukan berbagai aktivitasnya di rumah. Belum lagi adanya pembatasan diri untuk menghindari kerumunan atau berjaga jarak, pastinya menambah kejenuhan bagi setiap anak. Si anak akan merasa tidak memiliki teman belajar, sehingga lama-kelamaan akan muncul deh rasa malas untuk kembali belajar. 3. Minimnya fasilitas di rumah. Pemerintah memberikan arahan proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung dengan cara daring atau online. Para guru akan memberikan tugas atau materi melalui sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh siswa. Artinya, antara guru dan siswa harus memiliki fasilitas yang diperlukan. Namun, perlu diketahui bersama, tidak semua siswa itu memiliki fasilitas tersebut. Minimnya ekonomi keluarga juga termasuk faktor minimnya fasilitas di rumah. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya akan juga berdampak pada semangat belajar siswa. Ketika si anak merasa fasilitas belajar kurang mencukupi, maka ia akan merasakan atau menemukan kendala dan malas untuk melanjutkan proses belajarnya. Jika siswa telah mengalami penurunan semangat belajar, bahkan hingga berujung stres, maka akan sangat tidak baik nih bagi kesehatan si anak. Maka dari sekarang, si anak harus diajari untuk menjaga pola belajar di rumah yang sehat, agar tetap semangat untuk belajar, menghindari kejenuhan, dan meminimalisir terjadinya stres. Berikut adalah tips belajar matematika secara efektif. Yang pertama, gunakan teknik hafalan baru. Contohnya yaitu dengan menggunakan permisalan atau analogi yang membawa konsep materi kepada apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, potong materi pelajaran menjadi konsep-konsep kecil. Di sini kalian dapat memilih materi pelajaran itu menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, latihan soal. Untuk mengetahui apakah kamu sudah mengetahui atau menguasai materi yang diajarkan guru, maka kamu perlu menggunakan latihan soal atau evaluasi. 4. Belajar selagi fresh. Ada baiknya kamu itu belajar di pagi hari ketika energi mentalmu masih banyak dan semangatmu masih tinggi. 5. Ketekunan lebih penting dari kecerdasan. Memahami konsep-konsep dalam matematika itu membutuhkan sebuah skill yang harus terus diasah. Ya, begitu. Belajar matematika secara efektif selama pandemi COVID berdampak pula secara langsung terhadap motivasi siswa dan dapat menambah semangat siswa dalam belajar matematika. Di sini kakak terdapat closing statement dari kakak sendiri ya, yang isinya pada intinya jangan jadikan pandemi ini sebagai penghalang untuk terus belajar, dan belajar. Karena sejatinya belajar bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi yang seperti apapun. Semangat sobat, pembelajaran tanpa batas, berteman dengan COVID-19. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.